Shalom saudaraku, tema renungan hari ini adalah tumbuh dalam kerendahan hati dan kasih karunia. Diambil dari nats firman Tuhan 1 Petrus 5 ayat 5-6. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Pohon yang besar tumbuh dari akar yang dalam. Pohon yang besar tak hanya dikenal dari batang dan daunnya, tetapi dari akarnya yang dalam. Demikian juga pertumbuhan rohani kita, tidak diukur dari pencapaian lahiriah, tetapi dari kerendahan hati dan kasih karunia yang menjadi dasar hidup kita. Petrus, seorang rasul yang pernah gagal karena kesombongan, menuliskan pesan ini kepada jemaat yang sedang mengalami tekanan, bahwa jalan untuk ditinggikan oleh Allah bukan lewat pengangkatan diri, tetapi melalui kerendahan hati. Poin yang pertama, kerendahan hati adalah sikap tunduk kepada otoritas dan sesama. Petrus berkata, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Frasa ini dalam bahasa asli Alkitab Yunani berarti secara harafiah, kenakanlah kerendahan hati seperti mengenakan pakaian budak. Ini menunjuk pada sikap hati yang aktif, bukan pasif, dalam melayani dan menghargai sesama. Maksudnya adalah kerendahan hati bukan kelemahan, tetapi kekuatan untuk menundukkan ego kita demi Kristus. Dalam konteks saat itu, banyak orang muda sedang bergumul dengan otoritas. Petrus mengingatkan, tunduklah bukan karena terpaksa, tetapi sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Apa aplikasinya bagi kita hari ini? Apakah kita mudah ditegur atau kita cepat tersinggung ketika pendapat kita tidak diikuti? Tunduk bukan berarti kehilangan harga diri, tetapi menghargai Kristus lebih dari kehendak kita sendiri. Poin yang kedua, Allah menentang orang congkak tetapi memberi kasih karunia kepada yang rendah hati. Kutipan ini berasal dari Amsal 3 ayat 34 dan ditulis ulang dalam bahasa Yunani dengan arti secara harafiah sebagai berikut. Allah menyusun barisan melawan orang congkak, tetapi memberikan karunia atau charis kepada yang rendah hati. Maksudnya adalah apa? Ini bukan hanya prinsip etika, tetapi hukum rohani. Kesombongan adalah deklarasi perang terhadap Allah. Sebaliknya, Allah melimpahkan kasih karunia, kekuatannya yang tidak layak kita terima kepada mereka yang mau merendahkan diri. Aplikasinya bagi kita adalah, pernahkah kita merasa tidak butuh Tuhan? Seringkali kita hanya bersandar kepada Tuhan saat krisis, tetapi merasa bisa sendiri saat semuanya baik. Mari kita belajar untuk selalu bergantung padanya setiap hari, bahkan saat di mana kita merasa kuat sekalipun. Poin yang ketiga, kerendahan hati membuka jalan bagi pemuliaan Allah. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Frasa ini dalam bahasa asli mengandung struktur sebab akibat. Kerendahan hati bukan tujuan akhir, tetapi jalan menuju promosi ilahi. Maksudnya adalah tangan Tuhan yang kuat menggambarkan kuasa penyertaan dan perlindungan Tuhan. Ketika kita memilih tunduk, kita tidak ditinggalkan, tetapi sedang dipersiapkan untuk ditinggikan oleh Tuhan dalam cara dan waktunya. Aplikasinya bagi kita adalah jangan buru-buru mengangkat diri dalam pelayanan, karir, bahkan relasi. Biarkan Tuhan yang mengangkat kita. Kadang pengangkatannya datang lewat penderitaan dulu, seperti Yusuf yang merendah di penjara sebelum ditinggikan di istana. Maka dari itu, marilah kita melihat kesimpulan yang dapat kita ambil dari nats ini. Dalam dunia yang mengagungkan pencapaian, Tuhan memanggil kita untuk menunduk. Kerendahan hati bukan penghalang pertumbuhan, melainkan tanah subur bagi kasih karunia Allah bekerja. Jangan takut untuk turun, karena Tuhan tidak pernah melewatkan orang yang merendahkan diri. Seorang petani pernah berkata, padi yang paling berisi akan semakin menunduk. Demikian juga orang percaya, makin dewasa, makin rendah hati. Mari kita bertanya hari ini, apakah aku sedang tumbuh dalam kasih karunia dan kerendahan hati, atau hanya dalam pencapaian pribadi? Biarkan Tuhan membentuk hatimu seperti hatinya, hati yang rendah hati, taat dan siap menerima kasih karunia-Nya setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.